Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia ya, karena pembukaan tersebut merupakan perjanjian luhur dari para pendiri negara. Pembukaan juga erat kaitannya dengan proklamasi kemerdekaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas KD 3.2, menganalisis kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Peserta didik dapat menjelaskan hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, kalian pasti sudah tahu ya bahwa konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sendiri terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Jika dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal karena 1. Pembukaan merupakan perjanjian luhur dari para pendiri negara yang disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. 2. Pembukaan memuat asas falsafah atau dasar negara Pancasila. 3. Pembukaan menjadi dasar atau ketentuan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: 1. Pengakuan kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan pernyataan kemerdekaan Indonesia. 2. Cita-cita dan tujuan negara. 3. Pokok-pokok pikiran yang diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 4. Pengakuan kedaulatan rakyat. 5. Dasar negara Pancasila. Anak-anak, jika dilihat dari kandungan yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut menandakan bahwa founding father kita adalah orang-orang cerdas dan punya wawasan yang luas. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki makna yang sangat luas pada setiap alinea. Alinea pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pada alinea ini juga menyatakan perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua mencerminkan penghargaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Pada alinea ini tercermin apa yang menjadi cita-cita para pengantar kemerdekaan, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga memuat motivasi spiritual yang luhur
serta menunjukkan ketakwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyadari bahwa kemerdekaan yang sudah diraih bukan hanya perjuangan manusia semata, tetapi juga anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat menjelaskan tujuan nasional negara Indonesia, yaitu pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada alinea ini juga memuat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Selanjutnya, coba kalian cermati naskah proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di bawah ini. Keduanya memiliki hubungan yang erat, bukan? Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak dulu bagian hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan di bawah ini. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea pertama diawali dengan pernyataan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea kedua memuat alasan perjuangan kemerdekaan telah sampai pada saat yang menentukan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ketiga mempertegas kalimat pada alinea kedua bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban proklamasi kemerdekaan. Nah, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa mulai dari alinea 1 sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Sedangkan alinea keempat merupakan penjabaran kalimat kedua proklamasi kemerdekaan yang dinyatakan dengan tindakan yang harus segera dilakukan, antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana video pembelajaran tadi? Bisa dipahami bukan? Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.